menaklukkan Ka'bah, tetapi tidak berhasil usahanya. Bahkan mereka kemudian dikirimi azab oleh Allah, sehingga semua pasukan dan yang ikut dengan mereka semuanya mati semua, mati semua. Dan ketika itu mereka tidak ada yang bisa sampai ke Mekah. Mereka cuma sampai di wilayah Mina. Mina di dekat pelemparan jumroh itu kira-kira jaraknya ke Mekah adalah 5 kilo. Jadi setiap kali mau dibawa ke Mekah, selalu gajahnya itu nggak mau berdiri. Tapi kalau ditarik ke arah yang lain, langsung berdiri dan bergerak gitu. Akhirnya pasukan itu dihancurkan oleh Allah SWT. Wasallatu alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala sekarang telah menaklukkan Mekah ini untuk Rasulnya dan kaum mukminin. Maksudnya dalam peristiwa Fathu Makkah. Jadi dulu pasukan gajah tidak mampu menaklukkan Mekah, tapi Allah memberikan penaklukan itu justru kepada Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Dan sesungguhnya Mekah itu tidak dihalalkan untuk orang-orang sebelumku. Jadi Mekah itu memang sejak dahulu sudah ada batas tanah haramnya. Jadi Mekah itu hadirin sebenarnya kan cuma desa kecil. Tapi tanah haram itu mencakup wilayah yang lebih luas darinya. Wilayah yang cukup luas. Nah, kalau sekarang Mekah itu menjadi wilayah administratif, menjadi kabupaten lah bahasa kita sekarang, jadi kota setingkat kabupaten. Ada ibu kotanya juga di Mekah itu. Nah, di semua bagian wilayah administratif Mekah itu memang cukupnya sangat luas, lebih luas dari batas wilayah tanah haram. Jadi kita bayangan kita di zaman Nabi dengan sekarang beda. Di zaman Nabi Mekah itu cuma secuil gini, satu wilayah desa. Kalau tanah haram lebih luas lagi. Sampai sekarang batas tanah haramnya masih ada. Lebih luas dari tanah haram sekarang ini yang dinamakan wilayah kota Mekah, wilayah administratif Mekah, begitu. Nah, untuk wilayah tanah haram, dikatakan haram itu kan karena memiliki kekhususan hukum di sana. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh membunuh hewan sembarangan, tidak boleh mencabut pohon sembarangan dan macam-macam. Bermaksiat di sana jauh lebih besar dosanya, beribadah di sana juga lebih banyak pahalanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan Mekah dari dulu tidak pernah dihalalkan. Maksudnya tidak pernah statusnya berubah jadi tanah halal seperti tanah yang biasa. Tanah biasa itu bisa dimasuki pasukan, bisa perang, bisa menumpahkan darah. Tapi Rasulullah SAW ketika masuk Mekah itu kan dengan pasukan. Nah, makanya di situ waktu itu ada sebagian para sahabat yang agak berat gitu. Kita kan nggak boleh masuk Mekah dalam posisi mengangkat senjata. Gitu. Nah, tapi kenapa harus masuk dengan senjata? Nah, maka beliau jelaskan di sini. Jadi beliau mengatakan Mekah ini tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum beliau. Nabi-nabi yang dulu juga nggak pernah dihalalkan masuk Mekah dalam membawa senjata. Tetapi dihalalkan sebentar untuk Rasulullah. Di sini katakan wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Tetapi Mekah itu sudah dihalalkan untukku hanya beberapa waktu dari siang ini. Gitu. Jadi Rasulullah ketika masuk, ketika masuk itu masuk wilayah tanah haram, itu dihalalkan. Allah istilahnya memberikan pengecualian lah untuk masa itu. Rasulullah masuk ke dalam tanah haram. Dan ketika itu juga rahmatullah perlu diketahui juga bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke tanah Mekah, ketika itu membawa sekitar 10 sampai 12 ribu pasukan, itu tidak terjadi pertumpahan darah sama sekali. Tidak terjadi pertumpahan darah karena orang-orang Mekah ketakutan semua. Ketika Rasulullah SAW datang membawa pasukan sebesar itu, mereka semuanya ada yang lari meninggalkan Mekah, ada yang bersembunyi. Nah, makanya Nabi SAW sebelum masuk ke kota Mekah itu sudah buat pengumuman. Barang siapa yang berdiam di dalam Masjidil Haram maka dia aman. Barang siapa yang berdiam di rumahnya sendiri maka dia aman. Barang siapa yang berdiam
di rumahnya Abu Sufyan, maka dia diberikan keamanan. Nah, gitu. Jadi orang-orang pada sembunyi di rumah masing-masing, nggak ada yang angkat senjata. Jadi Rasulullah masuk itu dalam keadaan tidak ada perlawanan sama sekali. Nah, cuma Nabi memang memberikan perintah, ya, tidak boleh mengganggu orang-orang itu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merampas dan lain sebagainya. Mereka dalam keamanan dan jaminan keamanan Rasulullah SAW. Tapi Nabi memberikan pengecualian, ya, untuk tetap membunuh beberapa orang. Ada sekitar 5 orang yang Nabi tetap perintahkan untuk bunuh. Ya, bahkan beliau mengatakan meskipun mereka itu bergelantungan di tirai Ka'bah. Jadi orang-orang Mekah dulu, Ka'bah itu tuh suatu yang sangat sakral, ya. Jadi nggak berani ada orang ganggu kalau sedang posisi di Ka'bah, begitu. Ya, kata Nabi, kalau ada orang ini, ya, 5 orang itu bunuh aja, meskipun dia berada bergelantungan di tirai Ka'bah. Karena apa? Orang-orang ini benar-benar yang paling menyakitkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, ada sebagiannya yang murtad dari Islam. Dia udah murtad, menjelek-jelekkan Nabi, ya, kemudian ikut perang melawan Nabi, padahal pernah Islam. Jadi Rasulullah SAW sangat murka pada orang itu. Nah, itu ada pengecualian sedikit. Jadi saya ulangi kembali di sini, Nabi mengatakan dan Mekah itu dihalalkan hanya pada beberapa waktu dari siang hari ini. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Dan Mekah ini tidak akan dihalalkan lagi setelah gitu. Jadi sebelum beliau tidak pernah dihalalkan. Di zaman Nabi cuma dihalalkan sebentar saja ketika pasukan itu masuk. Ya, lalu Nabi mengatakan dan setelah itu tidak dihalalkan lagi, selama-lamanya akan tetap haram. Ya, maka tidak boleh melakukan pertumpahan di Mekah dan sebagainya karena tanah haram, ya, tanah haram. Fala yunaffaru sayduha, maka tidak boleh hewan buruannya itu diburu, dikejar-kejar, tidak boleh. Jadi kalau di Mekah dulu kan, ya, apa keadaannya memang sangat berbeda dengan sekarang. Dulu masih banyak hewan buas, hewan buruan, ya, ada kijang, ada sapi liar, ya, sapi buas, ada zebra, keledai. Nah, sebagai sahabat ada yang berburu keledai kemarin dalam hadis yang kemarin kita jelaskan. Jadi di zaman itu masih banyak sekali hewan-hewan buruan yang bisa dikonsumsi. Nah, kalau hewan itu masuk ke wilayah tanah haram, nggak boleh diganggu, dibiarin saja. Kalau sampai ada yang mengganggunya, dia berdosa. Kalau sampai membunuhnya, harus ganti dengan semisal, harus mengganti. Itu perintah sendiri langsung dalam Al-Quran. Ya, tidak boleh membunuh hewan buruan di dalam tanah haram. Kalau dia membunuh, maka harus ganti hewan tersebut dengan hewan yang semisal. Wala yuftala syauquha, ya, tidak boleh dihilangkan syauk, duri-duri pohon, maksudnya nggak boleh matahin pohon, nyambut pohon sembarangan, nggak boleh. Wala tahillu saqitatuha illa limunshid, tidak halal saqitatuha, barang-barang yang jatuh, maksudnya barang-barang hilang, barang misalnya ada kita nemu barang lah kira-kira begitu di jalan di Mekah, nggak boleh diambil. Illa limunshid, kecuali kalau orang itu mau mengumumkannya kepada khalayak, gitu. Jadi di Mekah itu ada barang jatuh nggak boleh kita ambil, nah, kecuali kalau kita memang mau sengaja mencari siapa pemiliknya, maka silakan. Kalau di tempat yang halal, apakah kita boleh ambil? Sebenarnya nggak boleh juga. Tapi dia kalau misalnya nemu barang ini yang ditemukan itu macam-macam keadaannya. Kalau barang itu dibiarkan saja bisa rusak, cepat rusak, misalnya dia nemu makanan, ya, nemu roti misalnya, ya, maka dia boleh makan itu kalau khawatir rotinya nanti rusak. Kalau nyari pemiliknya nggak ketemu misalnya, ya, maka dia boleh makan. Gitu. Tapi kalau misalnya orang tersebut menemukan barang yang bisa tahan lama, maka nggak boleh diambil, dia harus simpan dulu, diumumkan 1 tahun, ya. Kalau nggak ketemu, baru dia boleh pakai. Itu pun cuma izin pakai, bukan izin memiliki. Jadi barang temuan itu bagaimanapun keadaannya, hadirin, tidak bisa menjadi milik si penemu. Penemu itu paling ujung-ujungnya, paling banternya, dia cuma boleh memakai. Memakai itu kalau misalnya sampai wujudnya
hilang, misalnya dipakai duit misalnya, dipakai kan berarti hilang, ya kan? Beda dengan misalnya ketemu motor, dipakai masih ada motornya, ya. Kalau motor dipakai, lalu ketemu orangnya sudah setahun, dikembalikan aja motornya. Gitu. Kalau ada yang rusak gara-gara pemakaian kita ganti. Kalau duit hilang harus kita ganti, gitu. Karena kita cuma izin memakai. Itu kalau ketemu pemiliknya. Nah di Mekah nggak boleh diambil, ya kecuali kalau mau diumumkan. Wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Ya, kalau ada yang terbunuh di situ maka dia silakan memilih dua pilihan. Maksudnya boleh kisos atau boleh meminta diat. Ini masalah lain ya, masalah kalau ada orang yang terbunuh di Mekah maka dia bisa meminta kisos atau meminta diat itu denda pembunuhan. Faqala Abbas, maka Abbas paman Nabi berkata, illal idkhir ya Rasulullah, tolong kecualikan idkhir. Idkhir itu tumbuh-tumbuhan kecil, ya. Tumbuh-tumbuhan kecil disebutkan fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina, kami biasa pakai di kuburan kami dan di rumah-rumah kami. Jadi karena dibutuhkan sehari-hari, maka idkhir jangan dilarang, nggak boleh dipakai, nggak boleh dicabutin. Oh kata Nabi, ya sudah, faqala illa idkhir, maka Nabi mengatakan kecuali idkhir. Idkhir masih boleh, tapi tumbuhan yang lain tetap nggak boleh dipakai. Jadi, nah di sini hadirin rahmatullah, Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang salah satu keutamaan kota Mekah. Ya, wilayah batas tanah haram Mekah itu tidak sama dengan wilayah-wilayah lain di muka bumi. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dulu telah menjadikan Makkah ini menjadi tanah haram. Jadi maksudnya yang dulu meletakkan batas-batas tanah haram atas bimbingan Allah SWT, pertama itu Nabi Ibrahim. Jadi yang mengasih tanda-tanda, ya cuma dikasih batu-batu saja. Kalau sekarang sudah dibuat seperti prasasti besar begitu ya, di setiap sudut wilayah-wilayah batas tanah haram itu ada tanda besar ya, prasasti seperti monumen begitu untuk tanda batas tanah haram. Sesungguhnya Nabi Ibrahim lah yang telah memberikan batasan haram tanah Mekah, wada'a li ahliha, dan mendoakan bagi penduduknya. Dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim mendoakan penduduk Mekah, ya, ketika beliau meninggalkan anak istrinya di Mekah, ya, beliau doa, salah satu doanya, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jadi Nabi meninggalkan keturunan di situ, berdoa kepada Allah agar menjaga keluarganya, meminta keluarganya supaya dibimbing supaya melaksanakan sholat, dan untuk mendatangkan makanan-makanan bermacam-macam ke Mekah untuk keperluan anak istrinya. Ya. Dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim juga berdoa untuk Mekah, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, ya Allah, jadikan tanah ini sebagai tanah yang mulia. Ya, kemudian dan datangkanlah berbagai makanan atau berbagai keperluan kepada penduduk. Makanya sekarang Mekah ini termasuk wilayah, ya, meskipun tanah kering begitu, ya, keperluan buah-buahan itu, masya Allah, sepanjang tahun itu selalu ada. Ya, selalu ada buah-buahan di kota Mekah itu diimpor dari berbagai negara. Ya. Itu doanya Nabi Ibrahim. Wa inni haramtul Madinah, dan sesungguhnya akulah yang meletakkan batas haram tanah Madinah. Jadi kalau Madinah Nabi yang buat, kalau Mekah Nabi Ibrahim. Kama harrama Ibrahim Mekah, sebagaimana Nabi Ibrahim telah memberikan batasan tanah haram untuk Mekah. Wa inni da'utu fi sa'iha, dan sesungguhnya aku mendoakan untuk ukuran sok Madinah. Di Madinah itu punya ukuran makanan namanya sok dan mud, itu yang tadi sudah disebutkan.
itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang Madinah itu kalau datang pakai begitu tuh berkah, ya, datang dengan menggunakan barang-barang itu menjadi berkah. Bimithlihi mada Ibrahim li Makkah, sebagaimana Ibrahim mendoakan untuk Mekah. Jadi bahasa lainnya, Mekah itu menjadi mulia dengan doa Ibrahim, menjadi berkah dengan doa Ibrahim. Kalau Madinah itu yang mendoakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimahullah, hadis yang terakhir, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan mantu beliau. Qala, Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Madinatu haramun, Madinah itu adalah wilayah haram, ma baina 'Airin ila Thawr, antara gunung Ir sampai gunung Thawr. Rawahu Muslim, hadis dari Muslim. Jadi Madinah itu hadirin wilayah, ya, dari 4 penjuru, dari 4 penjuru. Beliau mengatakan di sini Madinah itu tanah haram antara gunung Thawr dan gunung Ir dengan gunung Thawr. Ir itu apa namanya, keledai, ya. Jadi di Madinah itu ada apa namanya, gunung itu datar atasnya, terus ujungnya itu ada kayak kepala keledai. Itu namanya gunung Ir, ya. Yang satu lagi gunung Thawr, seperti apa, seperti sapi, ya, seperti sapi. Nah, ini di bagian utara dan selatan. Di bagian utara dan selatan itu ada 2 gunung itu. Sementara bagian barat dan timur, ya, barat dan timur itu apa namanya, beliau membatasinya dengan wilayah yang disebut dengan Harrah. Ya, Harrah itu sisa-sisa batu gunung berapi. Jadi di bagian timur dan barat Madinah itu ada wilayah yang sangat luas, itu hitam semua batu. Ya, batunya itu batu apa, lancip, agak-agak tajam, nggak lancip sekali, enggak, ya. Kita kalau jalan pelan-pelan bisa, gitu. Tapi ya susah kalau jalan di situ. Jadi wilayah itu seperti padang pasir tapi batu semua dan hitam semua. Itu bekas apa, lava magma, ya, yang sudah mengering, kemudian dia pecah-pecah seperti itu dan lancip-lancip. Itu disebut dengan Harrah. Ya, Harrah itu ada di sebelah timur dan di sebelah barat Madinah. Itu yang dijadikan sebagai batas tanah haram di Madinah. Ya, utara dan timur, utara dan selatannya dibatasi dengan 2 gunung ini tadi, yaitu antara gunung Ir dengan gunung Thawr. Nah, itu jadi yang memberikan batasan tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tanah haram ini Rasulullah memiliki kekhususan tidak sama dengan tanah halal, seperti yang tadi sudah disebutkan sebagiannya. Di antara juga dari ibadah, ya, Mekah itu ibadahnya dikali lipat sampai 100.000. Kalau di Madinah dikali lipat sampai 1.000 kali. Yaitu tentu apa, keutamaan yang besar. Tapi kalau melakukan maksiat di sana juga dosanya juga sangat besar. Maka kalau kita mau masuk wilayah-wilayah itu, hakikat utama yang harus kita persiapkan itu adalah batin kita. Ya, kalau kita nggak siap di sana malah melakukan kemaksiatan di tempat-tempat itu, sebaiknya jangan masuk dulu ke sana. Ya, karena takutnya pulang-pulang malah bawa dosa yang menumpuk. Ya, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia sudah bisa menjaga diri, kita berada di Mekah itu luar biasa. 100.000 kali itu sama dengan 274 tahun. Ya, jadi kalau orang sholat zuhur misalnya di Mekah sekali, berarti sholat zuhurnya itu sama dengan sholat zuhur sebanyak 100.000 kali sholat zuhur. Satu hari kan hanya sholat zuhur sekali, berarti sama dengan 100.000 hari. 100.000 hari itu kalau kita hitung, kalau kita bagi dengan tahun Masehi 365, itu akan menghasilkan 274 tahun. Gitu. Jadi satu hari kita sholat di sana seperti kita sholat di Palembang ini 274 tahun. Dan nggak ada orang sebanyak itu kan, itulah memang itu fadilah untuk Mekah. Orang kalau bisa ke Mekah itu luar biasa. Tapi untuk ibadah, kalau ke Mekah masih berbuat maksiat, wah, itu malah menakutkan sekali. Pulang-pulang bawa dosa-dosa yang menumpuk. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengizinkan kita untuk pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, untuk bisa berziarah
berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan waktu untuk memperbaiki diri kita sebelum kita berangkat ke tempat-tempat yang mulia tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Rahmatullah. Sebelum ditutup seperti biasa, mungkin kalau ada yang mau ingin tanyakan sedikit masalah kami persilakan. Cukup. Baiklah rahmatullah. Jika tidak ada pertanyaan, demikianlah cawisan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, bisa kita laksanakan syariat dengan sebaik-baiknya dan kita dijauhkan dari segala macam kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.